Joseph Paul Zhang. Namanya tiba-tiba jadi perbincangan. Ya gimana nggak tenar, Joseph ini mengaku sebagai Nabi ke-26 dan diduga melakukan penistaan agama di kanal YouTube miliknya. Joseph saat ini informasinya berada di Jerman. Sudah ada yang coba akses akun YouTube-nya. Kalau sekarang sih mungkin sudah diblokir. Per hari ini, 20 April 2021, telah dilakukan takedown atau pemutusan akses pada 20 konten di YouTube terkait dengan ujaran kebencian tersebut, termasuk satu konten berjudul Puasa Lalim Islam. Kominfo melayangkan surat untuk memblokir akun tersebut karena dianggap provokatif dan bisa menimbulkan keresahan. Setidaknya ada 7 video yang diunggah Joseph berisikan ujaran kebencian terhadap Islam. Videonya pun sontak mendapat berbagai reaksi keras dari netizen dan sejumlah pihak. Lantas siapa itu Joseph? Dan bagaimana reaksi warga di Indonesia? Quick Insight akan membahasnya. Berdasarkan data perlintasan WNI, Joseph Paul Zhang bukanlah nama aslinya. Joseph Paul Zhang lahir dengan nama Cindy Paul Suryo Mulyono. Joseph memiliki KTP Salatiga dan berkuliah di Salatiga. Tapi Joseph sudah keluar dari Indonesia semenjak 2018. Menurut pengakuan Joseph, dia sudah melepaskan kewarganegaraannya sehingga segala bentuk perbuatannya hanya bisa ditindak oleh hukum Eropa. Apa benar bisa begitu? Joseph Paul Zhang awalnya membuat pernyataan yang diduga menistakan agama dalam sebuah forum diskusi via Zoom yang juga ditayangkan di akun YouTube pribadinya. Dalam webinar itu, Joseph membuka sebuah forum Zoom bertajuk Puasa Lalim Islam. Dalam episode tersebut, Joseph menyampaikan beberapa pernyataan yang diduga menghina agama Islam dan menistakan Nabi Muhammad, termasuk mengaku sebagai Nabi ke-26. Pernyataan kontroversi Joseph itu langsung mengundang reaksi keras. Ketua MPR RI Bambang Susatyo meminta polisi bertindak tegas terhadap pria yang mengaku Nabi ke-26 tersebut. Sementara, Komisi 3 DPR RI fraksi P3 Arsul Sani meminta Polri bekerja sama dengan pihak imigrasi untuk mencabut paspor terduga pelaku penista agama. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mencoba menenangkan situasi yang mulai memanas. Yakut pun menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Video yang dibuat oleh Joseph Paul Zhang ini menunjukkan bahwa sikap intoleransi, fanatisme berlebihan atau kecenderungan untuk menjadi radikal bahkan itu bukan hanya monopoli satu agama saja. Semua agama memiliki potensi seperti itu. Nah, khusus untuk kasus Joseph Paul Zhang ini saya berharap aparat penegak hukum segera memprosesnya gitu agar tidak menimbulkan kericuan-kericuan atau reaksi-reaksi yang kita semua tidak inginkan. Nah, saya juga berharap semua tokoh agama, apapun agamanya, untuk kembali mendidik umatnya, kembali kepada substansi agama. Bagaimana agama itu menghargai perbedaan, bagaimana agama itu memandang keyakinan yang dimiliki oleh orang lain itu sebagai hak gitu ya, yang tidak boleh dipaksakan gitu. Sehingga kasus-kasus seperti yang dilakukan oleh Zhang ini tidak terulang kembali. Tak mau kontroversi semakin melebar, polisi langsung bergerak cepat dan menetapkan Joseph sebagai tersangka dugaan penistaan agama. Joseph pun langsung dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Polri juga bekerja sama dengan Interpol untuk menerbitkan red notice terhadap Joseph yang diduga kuat kini berada di Jerman. Bareskrim Polri segera akan mengeluarkan daftar pencarian orang. Yang tentunya daftar pencarian orang ini akan diserahkan ke Interpol. Dan daftar pencarian orang ini tentunya menjadi dasar dari Interpol untuk menerbitkan red notice. Atas tindakannya, Joseph bisa dijerat dengan pasal 28 ayat 2 dan terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Lalu bagaimana pendapat kamu tentang tindakan Joseph Paul Zhang ini? Dampak seperti apa yang bisa ditimbulkan? Tulis komentar kamu di bawah ya.